Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tetapi alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Novita Sari Manurung. Kalian boleh panggil Ibu Miss ataupun Ibu, itu terserah kalian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, kira-kira dari kalian ada tidak yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur ini sudah sering kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu apa indikator pembelajaran dari teks prosedur. Nah, indikatornya ini ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menguasai teks prosedur dan mampu mengolah serta menerapkan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa itu ya teks prosedur? Ini dia teks prosedur. Teks yang menunjukkan dan menjelaskan proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu dengan tujuan memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu dengan urutan langkah-langkah atau cara-cara yang berurutan. Fungsinya untuk apa? Yaitu menggambarkan bagaimana sesuatu itu dibuat, dikerjakan dengan langkah-langkah yang teratur. Nah, struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan atau maksud pernyataan umum hal yang hendak dicapai. Nah, jadi di sini maksudnya adalah struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Biasanya berisi tentang hal yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah. Penjelasannya adalah melaksanakan sesuatu. Ini tahapan-tahapan dalam melaksanakan sesuatu ditandai dengan kata pertama, kedua, ketiga. Adapun kata pertama, kedua, dan ketiga itu adalah konjungsi temporal. Dan yang ketiga adalah penegasan umum. Penegasan umum ialah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan. Biasanya ini pengulangan dari tujuan atau maksud pada teks prosedur yang pertama. Nah, ini dia struktur teks prosedur. Ini dia contoh struktur teks prosedur. Berikut hal yang harus Anda perhatikan ketika ditilang. Dengan memperhatikan hal ini, ketika melakukan pelanggaran, Anda tidak akan dirugikan dan akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan. Ini merupakan pernyataan umum ataupun tujuan. Kemudian ada langkah-langkah. Pertama, kenali si petugas. Kedua, pahami kesalahan. Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Keempat, jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Kelima, terima atau tolak tuduhan. Nah, inilah yang merupakan contoh dari teks prosedur. Nah, sampai disitulah penjelasan mengenai materi teks prosedur. Adapun penjelasan tadi kalian catat di buku catatan karena nanti di akhir akan tetap Ibu nilai. Oke? Tugas kalian untuk hari ini adalah silakan kalian baca teks 1 dan teks 2 pada slide berikut atau kalian boleh buka buku kalian halaman 9 dan 10. Kemudian tentukanlah bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Maksudnya ini adalah tentukanlah struktur teks prosedur. Boleh dicatat di buku ataupun boleh di screenshot, kemudian kalian edit dengan menambahkan keterangan di sebelahnya kiri atau kanannya. Nah, ini dia teks 1 dan teks 2-nya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kiranya kalian boleh memahami pembelajaran kita, dan jika kalian sedikit kebingungan, kalian boleh bertanya melalui Google Classroom ataupun WA. Sampai di sini, selamat pagi.